Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga para format yang sudah koordinasi untuk membuatkan link. Mungkin 2 minggu terakhir ini lebih banyak di Elena karena memang keterbatasan kegiatan, karena ada kegiatan yang lain juga. Harapannya meskipun menggunakan Elena, tetap bisa mendapatkan materi yang diharapkan, jadi tetap bisa paham ya. Meskipun saya yakin dengan menggunakan pemaparan secara langsung akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Baik, pada pertemuan kali ini kimia gizi saya gabungkan dengan dasar ilmu gizi karena memang saling berkaitan dan topiknya juga sama ya, mungkin bisa saling melengkapi. Dan apabila ada poin-poin atau subtema yang masih perlu dilengkapi, bisa membaca buku referensi yang sudah disampaikan pada RPS atau rencana pembelajaran semester. Baik, minggu lalu untuk yang dasar ilmu gizi ya, itu sudah saya berikan materi mengenai lipid ya, mengenai lemak. Jadi gambarannya sudah ada. Pada diskusi kali ini kita akan lebih melengkapinya, jadi dengan berbagai subtemanya dan juga penjelasannya. Baik, kita awali dulu dari slide yang pertama. Apakah sudah terlihat ya PPT-nya? Kali ini akan membahas mengenai lemak dan minyak ya. Karena sudah pernah di-share materi di minggu sebelumnya, tentu saja teman-teman sudah punya gambaran. Yang pertama saya ingin mengecek dulu ya pemahaman dari teman-teman. Apa sih itu lemak? Ya, tentu saja nutrisi ini ya, termasuk nutrisi makro ya, makronutrien diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, ya. Kemudian diasup atau kita makan lemak itu juga dalam jumlah yang cukup tinggi ya, dibandingkan dengan mikronutrien ya, seperti vitamin dan mineral. Namun pada dasarnya apa sih itu lemak? Terlepas dari strukturnya, mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, bagaimana pemahaman adik-adik sekarang ini terkait dengan lemak. Mungkin dari formatnya dulu. Di sini saya koordinasi dengan Murodah ya. Murodah, mana apakah hadir? Halo, Assalamualaikum Murodah. Cek, cek. Apakah ada gangguan sinyal? Halo, Murodah. Nggak ada suaranya ya. Baik, kalau nggak ada suaranya coba yang lain dulu. Karena di sini tampil Kamila Fitri. Kamila Fitri, halo. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya, ini siapa nih? Kamila. Ya, halo Kamila, mungkin sedikit dijelaskan mengenai lemak ya, di pemahaman Kamila. Seperti apa? Menurut pemahaman saya, jadi lemak itu salah satu zat atau kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, lemak ini juga ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh ini merupakan lemak yang tidak diperlukan oleh tubuh sementara atau sebaiknya untuk dibakar gitu. Nah, kalau lemak jenuh ini diperlukan dalam sistem metabolisme tubuh. Saya tahu itu, Pak. Oke, baik. Bagus ya penjelasannya. Kita kembali lagi ke Moroda. Tadi sempat menghilang.
Muroda? Halo, Muroda? Bisa mendengar suara saya, Muroda? Muroda, ya. Oke. Ya, suaranya samar-samar ya. Mungkin mulai saya jelaskan saja. Dan biasanya untuk lemak ini orang-orang akan menganggap sama dengan lipid ya. Kalau kita bedah satu persatu, yang pertama definisi ya. Sebelum kita menjelaskan yang lain, definisinya dulu, kemudian beberapa penamaan, kemudian bagaimana pembentukan lemak, dan juga klasifikasi. Ya. Baik. Secara definisi, lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid atau lipida. Nah, dari sini kita perlu mencermati lipid itu terdiri dari lemak dan juga minyak. Jadi saat orang bicara lipid sebetulnya mengarah pada lemak, padahal lipid itu justru kelompok yang lebih besar sebetulnya. Ibaratnya ini adalah keluarganya adalah keluarga lipid, kemudian di dalamnya ada lemak dan juga minyak. Itu yang perlu dicermati. Meskipun saat orang bicara lipid biasanya ngarahnya ke lemak, sebetulnya itu keliru. Kemudian lipid adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Misalnya di sini contohnya dietil ether ya, dengan rumus kimia C2H, 5OC2H5. Kemudian lipid itu juga larut pada kloroform, benzena atau bensin, dan hidrokarbon lainnya. Jadi karbon dan hidrogen itu merupakan senyawa yang melarutkan lipid. Jadi kenapa sih lipid itu nggak bisa gabung dengan air ya? Karena memang sifat kimiawinya dia memang tidak bisa berikatan dengan H2O. Kemudian lipid dapat larut dalam pelarut yang disebutkan di atas karena mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Ini saat teman-teman bicara tentang kimia ya, itu ada sifat-sifat polar dan non polar ya. Itu adalah daya tarik menarik antar dua molekul, sehingga zat yang memiliki polaritas yang sama ya dengan pelarut tersebut menyebabkan dia dapat terlarut, jadi dapat membentuk suatu larutan, jadi tidak memisah. Jadi lipid memiliki polaritas yang sama dengan pelarut organik nonpolar seperti dietil ether, kloroform, dan juga bensin serta hidrokarbon. Kemudian next slide. Ya. Polaritas bahan, ya, daya tarik menarik tersebut dapat berubah karena adanya proses kimia. Misalnya asam lemak dalam larutan kalium hidroksida berada dalam keadaan terionisasi dan menjadi lebih polar dari aslinya, sehingga mudah larut serta dapat diekstraksi dengan air. Jadi polaritas itu juga akan berubah ya karena adanya senyawa yang lainnya. Misalnya adanya ionisasi antar KOH dengan asam lemak. Kemudian ekstraksi asam lemak yang terionisasi ini dapat dinetralkan kembali dengan menambahkan asam sulfat encer atau rumus kimianya H2SO4 ya, asam sulfat, sehingga kembali menjadi tidak terionisasi dan kembali mudah diekstraksi dengan pelarut non-polar.
Ya, jadi proses polaritas dan juga penetralan itu juga bisa berubah-ubah karena adanya penambahan tadi KOH berarti basa ya, kemudian sedangkan ditambahkan dengan asam sulfat itu akan semakin netral atau kembali menjadi tidak terionisasi dan kembali menjadi ekstraksi dengan pelarut non-polar. Nah, intinya secara umum polaritas itu dapat berubah-ubah, ya, silakan mencermati kembali sifat-sifat dari polaritas suatu bahan dan juga senyawa yang perlu ditambahkan itu apa. Biasanya terkait dengan proses asam basa. Asam basa yang menyebabkan suatu larutan lebih asam atau lebih basa dari sebelumnya, kemudian ionnya juga akan sedikit berubah. Nah, lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida atau disebut pula sebagai triasil gliserol, yang berarti triester dari gliserol. Triester dari gliserol. Apa itu seperti apa? Jadi lemak dan minyak juga merupakan senyawa ester. Kemudian kembali lagi ya terkait dengan triasil gliserol atau trigliserida itu asil atau asam lemak ya. Jadi sebetulnya lemak dan minyak atau nantinya ini adalah kelompok lipid itu tersusun dari asam-asam lemak dan juga gliserol. Nah, karena jumlahnya tri ya, jadi asam lemaknya ada 3. Jumlah asam lemak penyusunnya ada 3 dan juga satu molekul gliserol. Makanya disebut dengan trigliserol atau trigliserid atau triasil gliserol. Kemudian hasil hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Tadi yang sudah dibahas. Jadi asam lemaknya itu adalah dari penyusun asam karboksilat. Kemudian asam karboksilat ini juga disebut sebagai asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Nah, jadi biasanya struktur rantainya memang panjang, ya, nggak cuma 2, ya, tapi panjang. Karena ikatannya rumit ya sebetulnya, panjang dan juga tidak bercabang. Kemudian terkait dengan penamaan, nih, tadi sudah definisi. Kemudian terkait dengan penamaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak seringkali diberi nama derivat. Apa itu derivat? Derivat adalah turunan. Jadi lemak dan minyak diberi nama turunan dari asam-asam lemaknya. Yaitu dengan cara menggantikan akhiran at pada asam lemak dengan akhiran in. Misalnya tristearat dari gliserol diberi nama tristearin. Di asam lemaknya biasanya diberikan nama akhiran in. Kemudian lemak tripalmitat ya, yang dari gliserolnya diberi nama tripalmitin. Kemudian juga banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian selain itu juga dipakai untuk penamaan suatu ester. Ya, misalnya tristearat dari gliserol disebut sebagai gliseril tristearat. Ya, masih ingat ya cara penamaan dari suatu golongan ester. Kemudian contoh yang lain, tripalmitat dari gliserol disebut sebagai gliseril tripalmitat. Tinggal ditambahkan gliseril seperti itu. Karena merupakan turunan atau derivat dari gliserolnya. Nah, terkait dengan pembentukan
atau ikatannya, mengapa bisa terbentuk suatu lipid dan juga suatu minyak. Pembentukan lipid atau komponennya dari lemak dan minyak merupakan senyawaan trigliserida dari gliserol. Mungkin daripada kebingungan ya, intinya adalah itu terdiri dari asam lemak ya. Jadi asam lemaknya itu adalah asam karboksilat, jumlahnya 3, kemudian berikatan dengan gliserol. Dalam pembentukannya, trigliserida merupakan hasil proses kondensasi 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Umumnya ketiga asam lemak tersebut berbeda-beda, yang membentuk 1 molekul trigliserida dan 1 molekul air. Ya, bisa dibayangkan ya, ini ada rumus kimianya enggak ya? Oke, ada ya. Baik, ulangi ya, biasanya di sini agak kebingungan. Dalam pembentukannya, trigliserida atau lemak, atau bisa juga minyak, merupakan hasil proses kondensasi atau penggabungan 1 molekul gliserida, 1 molekul gliserol, dan 3 molekul asam lemak. Nah, umumnya ketiga asam lemak tersebut berbeda-beda, meskipun ada pula yang sama, yang membentuk 1 molekul trigliserida atau lemak tersebut. Dan juga hasil dari kondensasi ini akan menghasilkan 1 molekul H2O atau 1 molekul air. Nah, ini gambarannya dari hasil gliserol ya. Asam lemak dengan rumus kimia seperti ini, CO, kemudian berikatan dengan tangannya OH. Nah, R ya, R ini berarti artinya adalah rantainya panjang ya. C dan juga H yang lainnya panjang ya. C itu masih ingat ya, karbon memiliki 4 tangan ya, 4 tangan. Jadi saat berikatan dengan ada yang seterusnya, berarti ingat-ingat dia akan berikatan dengan H dan juga OH dengan jumlah yang 4 tangan itu lengkap. Kemudian asam lemak ya tadi berikatan dengan gliserol. Ya, rumus kimianya seperti ini, bisa dicermati. COH, 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 3 atom karbon ya. Gliserol itu adalah memiliki 3 atom karbon di dalamnya. Nah, hasilnya tinggal kita gabungkan saja, karena asam lemaknya ada 3, jumlahnya ini harusnya ada 3 ya, supaya mudah. Ini harusnya ada 3 asam lemaknya. Kemudian bergabung di sini COR, ya, bergabung dengan atom karbon yang pertama, bergabung dengan atom karbon yang kedua, dan ketiga. Nah, ini kita lihat kalau dihitung ini ada sisa H2O di sini, sisa hasil dari penggabungan, karena ada atom H dan juga atom O yang tersisa. Di sini ada penjelasan lebih baik ya. Gliserol di sini dengan 3 atom karbon. Nah, ini apa namanya? Kalau seperti ini kursor saya terlihat enggak ya? Saat saya menggerakkan kursornya. Terlihat, Halo? Pak. Terlihat ya. Oke. Terlihat, Pak. Baik. Jadi di sini hanya perbedaan penulisan saja. Yang tadi digambarkan tangannya 4, ini juga tangannya 4 hanya dituliskan CH2OH. Ini kalau ditulis juga sama kayak tadi ya. CH2OH, CHOH, CH2OH, gliserol tambahkan dengan asam lemak. Ya. Seperti ini. Kemudian saat kita hitung menghasilkan 1 trigliserid dan juga plus
3H2O. Jadi ada 3 molekul air yang dilepaskan dari satu kali pembentukan triasil gliserol. Triasil gliserol atau trigliserida ya sama ya. Sama-sama artinya adalah lipid yang tersusun dari lemak dan juga minyak. Ya, ini penjelasan kembali bila rantai ya, rantai R-nya dari asam lemak ya, ini di sini rantai R1 dari asam lemak 1, R2 asam lemak yang kedua, R3 asam lemak yang ketiga sama, berarti komponennya sama, asam lemaknya misalnya semua asam karboksilat, semuanya asam stearat, semua misalnya, maka trigliserida yang terbentuk disebut trigliserida sederhana atau simple trigliserid. Sedangkan bila berbeda rantainya, maka disebut trigliserid campuran atau mix trigliserid. Nah, sampai situ penjelasannya mengenai struktur dan juga pembentukan serta definisi ya, penamaan juga. Kemudian klasifikasi. Untuk fungsi sudah disampaikan kemarin. Kita masuk ke klasifikasinya. Lemak dan minyak dapat dibedakan berdasarkan beberapa penggolongan. Karena kita tadi sudah disampaikan Fitri ya, kalau nggak salah tadi. Ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh ya. Betul sekali ya. Namun itu salah satu klasifikasi berdasarkan kejenuhannya. Berdasarkan jumlah adanya ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap berarti ikatan karbon yang memiliki dua tangan berhubungan. Itu berdasarkan kejenuhan, kemudian berdasarkan sifat mengering, ada yang mudah mengering, ada yang sulit mengering, yang nanti kita jelaskan lebih dalam, berdasarkan sumbernya, dan juga berdasarkan kegunaannya. Oke, kita beralih ke materi dari PDF ya, ini kita close dulu sebentar. Stop ini. Saya beralih ke PDF. Ya. Oke. Tadi ya sampai ke klasifikasi. Kita mulai dari yang pertama berdasarkan kejenuhan. Tadi sudah disampaikan ada asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Contoh-contoh dari asam lemak jenuh berarti dia memiliki ikatan rangkapnya nggak ada, tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya asam lemak butirat ya, kemudian palmitat ini biasa kita temukan dalam lemak hewani dan nabati. Biasanya pada minyak goreng ya, minyak goreng silakan masak ya, setelah kuliah Pak Mufid masak, bikin makan siang masak, lihat di nasi, lihat di minyak gorengnya ada nggak itu palmitatnya. Biasanya ini berarti asam lemak jenuh. Ayo, nanti efeknya apa? Sedangkan asam lemak tak jenuh seperti apa ya? Stearat ya, contoh yang lain adalah asam lemak stearat. Asalnya dari lemak hewani dan nabati. Ini beberapa contoh dari asam lemak jenuh. Tentu saja salah satu yang perlu dicermati adalah asam lemak jenuh ini dibatasi untuk kesehatan karena memang dia akan salah satunya memicu terjadinya kolesterol ya, yang berlebih, timbunan lemak jenuh. Ya. Kemudian ada juga berdasarkan kejenuhan asam lemak tak jenuh, memiliki ikatan rangkap ya di dalamnya. Contohnya adalah asam lemak palmitoleat. Ya, ini dari nabati ya, dari minyak palem, ya, tumbuhan atau pohon palem. Ya, kita lihat di strukturnya CH3, CH2 sampai 5 kali, CH2, 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 berarti ada 1,
tambah 5 karbon, tambah 1 karbon, berarti ada 1, 6, 7, ada 7. Ya. 7. Kemudian ditambah lagi ikatan ganda, CH, CH2, 7, CO2H. Jadi karbonnya banyak sekali nih. 7 ditambah 1, 8, 9. 7 tambah 9, ada 16 karbon pada asam lemak palmitoleat. Tapi kita mencermati ada ikatan gandanya saja. Ada ikatan ganda, berarti dia masuk asam lemak tak jenuh. Contoh yang lain, asam lemak oleat, linoleat, linolenat ya. Biasanya ada di minyak nabati, minyak biji rami ya. Nanti kalau nggak tahu rami, silahkan di browsing. Ya. Ini biasa juga kita temui di sekarang fortifikasi susu ya. Susu atau juga minyak goreng, kemudian mentega atau margarin sudah ditambahkan atau fortifikasi asam lemak tak jenuh berikut ini. Karena memang nanti fungsinya juga banyak ya. Lebih baik daripada asam lemak jenuh. Ini ada penjelasannya. Saya rasa perlu mana asam lemak saya rasa nggak terlalu penting. Kita lanjutkan. Ya. Berdasarkan sifat mengering. Tadi klasifikasi berdasarkan kejenuhan atau berdasarkan adanya ikatan rangkap. Kemudian yang ini adalah berdasarkan sifat mengering. Yang pertama, minyak tidak mengering atau non-drying oil. Berarti dia sulit atau sukar mengering. Contohnya tipe minyak zaitun seperti minyak zaitun, minyak buah persik, minyak kacang, tipe minyak rape, contoh minyak biji rape, minyak mustard, tipe minyak hewani seperti minyak sapi. Ya, artinya sukar ya, dia sukar mengering. Kemudian minyak setengah mengering atau semi drying oil, minyak yang mempunyai daya mengering lebih lambat daripada minyak nabat atau minyak yang mengering. Contohnya adalah minyak biji kapas, minyak bunga matahari. Ya, ini jarang dikonsumsi juga ya, minyak biji kapas. Minyak bunga matahari ini udah mulai diproduksi, ya. Udah mulai banyak orang yang perhatikan. Kemudian minyak nabati yang mudah mengering atau drying oil. Minyak yang mempunyai sifat dapat mengering jika teroksidasi atau hubungannya dengan oksigen ya. Mudah teroksidasi atau mudah berikatan dengan O2 dan akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental dan membentuk selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Contohnya minyak kacang kedelai dan juga minyak biji karet. Ya, ini jadi penyimpanannya benar-benar di tempat yang tertutup ya, yang rapat dan juga tidak mudah bersentuhan dengan udara luar. Ya, karena sifatnya mudah teroksidasi. Sedangkan minyak-minyak yang kita konsumsi sehari-hari berarti tergolong minyak yang tidak mengering. Minyak goreng ya, tentu saja dia sifatnya minyak yang tidak mengering. Itu berdasarkan sifat mengeringnya. Kemudian klasifikasi yang lain dari lipid adalah berdasarkan sumber. Nah, klasifikasiannya berdasarkan asal dari nabati maupun hewani. Ya, ini tentu saja mudah. Sumbernya dari mana? Kalau nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan seperti biji-biji palawija, minyak jagung, biji kapas, kulit buah tanaman tahunan, minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Nah, ini yang paling sering dikonsumsi di Indonesia. Minyak kelapa sawit, minyak zaitun juga biasanya ditambahkan pada makanan sehari-hari dalam jumlah yang
lebih sedikit daripada minyak kelapa sawit. Biji-biji tanaman tahunan seperti kelapa, coklat, inti sawit. Ya. Kemudian berasal dari hewan atau hewani. Susu hewan peliharaan, contohnya lemak susu, daging hewan peliharaan, lemak sapi, kemudian ada olesterin, atau dari hasil laut juga memiliki minyak ya, minyak ikan sarden, minyak ikan paus ya. Ini ekstrim sekali ya minyak. Banyak juga kita mengkonsumsi minyak ikan salmon ya, yang sering dikonsumsi dari makanan-makanan laut. Biasanya salmon, sarden. Kemudian penggolongan lipid tadi berdasarkan sumbernya, hewani dan nabati. Sekarang berdasarkan kegunaan. Dari kegunaannya, kita klasifikasikan menjadi minyak mineral, minyak bumi ya, minyak nabati atau hewani, kemudian minyak atsiri atau essential oil. Ini berdasarkan kegunaannya. Minyak mineral maksudnya seperti bahan bakar ya, BBM, ya. Itu juga mengandung minyak. Ya. Kemudian solar ya, yang kita biasa gunakan, pertalite, pertamax, ya, dengan nilai oktan masing-masing. Minyak hewani dan nabati, bahan makan bagi manusia. Ya. Ini kegunaannya berarti sumber makanan. Maksudnya ini yang kita konsumsi sehari-hari. Ada yang dibakar, sebagai bahan bakar, ada yang kita konsumsi, dan juga ada minyak sebagai obat-obatan. Ya, di kebutuhan farmasi ini sangat diperlukan ya, untuk obat-obatan. Seperti misalnya yang paling umum, minyak kayu putih. Minyak kayu putih, fungsinya banyak sekali, ada minyak atsiri, ada contohnya ada minyak-minyak yang lain ya. Minyak yang digunakan memang khusus untuk pengobatan atau bisa juga dicampurkan ke dalam makanan. Nah, tujuannya biasanya memiliki efek tertentu seperti tinggi antioksidan, kemudian dia antibakteria, sehingga bisa dimanfaatkan khusus. Kemudian ini adalah dasar-dasar analisis lemak dan minyak. Jadi secara umum terkait dengan analisis dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan tujuan analisis. Yaitu yang pertama adalah penentuan kuantitatif, jadi jumlahnya, yaitu penentuan kadar lemak dan minyak yang terdapat dalam bahan makanan atau bahan pertanian. Jadi ini bagaimana sih kita mengetahui suatu bahan makanan mengandung minyak atau enggak? Ini salah satunya adalah dengan penentuan kuantitatif, jadi menghitung kadarnya. Kemudian ada juga menentukan kualitas bagi bahan makanan, yaitu yang berkaitan dengan proses ekstraksi atau ada pemurnian lanjutan, misalnya penjernihan, penghilangan bau, penghilangan warna. Dari situ bisa menentukan tingkat kemurnian minyak. Jadi bisa kita ketahui bagaimana mutunya terkait dengan daya tahan, ya, sifat bau. Kemudian terkait dengan tolak ukur kualitas ini yaitu menggunakan angka asam lemak bebas atau free fatty acid FFA. Angka peroksida dan juga tingkat kepengikan dan juga kadar airnya. Ya, ini penentuan dari segi kualitasnya, dari dicari tahu asam lemak bebasnya, bilangan peroksida, kepengikan atau rancidity,
dan juga kadar air dalam suatu bahan. Yang terakhir, penentuan sifat fisika maupun kimia yang khas ataupun mencirikan sifat minyak tertentu. Data ini dapat diperoleh dari angka iodinnya, angka Rayleigh-Meisel, angka Pollens, angka Kirshner, bilangan penyabunan atau angka penyabunan, indeks refraksi, titik cair, angka kekentalan, titik percik, komposisi asam lemak, dan sebagainya. Ini biasanya dalam praktikum ya, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis yang biasanya jenis-jenis asam lemak yang akan kita peroleh. Biasanya satu jenis asam lemak untuk menentukannya menggunakan metode yang khas ya, metode khas. Misalnya Rayleigh-Meisel menggunakan ini bertujuan untuk mengetahui lemak asam lemak apa, misalnya di sini asam lemak palmitat misalnya yang dipakai. Jadi setiap metode ini biasanya khas digunakan untuk penentuan asam lemak tertentu. Kemudian ini materi yang lain terkait dengan analisis. Ya, ini penjelasan tadi yang ada bilangan iodin, angka Rayleigh-Meisel. Saya rasa ini nggak terlalu urgent untuk kita bahas. Ya. Jadi biasanya yang benar-benar untuk mendalami terkait dengan bilangan-bilangan penyabunan itu biasanya lebih ke arah bagian farmasi atau laboratori. Sedangkan ahli gizi lebih utama mengedepankan metabolismenya ya, dan juga apa sih efeknya dalam tubuh. Manfaat dari lemak ya, kemudian efek kelebihan atau kekurangan seperti apa, dan juga metabolismenya. Baik. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan kegunaan lemak dan minyak. Di slide sebelumnya juga sudah saya paparkan ya manfaat-manfaatnya, mulai dari pelindung tubuh, kemudian bahan bakar atau sumber energi tubuh ya, yang melindungi bagian dalam organ dan seterusnya. Ini untuk melengkapi saja. Lemak dan minyak merupakan senyawa organik yang penting ya. Salah satunya manfaatnya adalah memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik ya. Berarti ini kaitannya dengan organoleptik atau rasa atau cita rasa ya. Jadi saat kita mengolah makanan atau memasak itu ditambahkan minyak wijen, ditambahkan minyak zaitun, ya. Tujuannya supaya memberikan rasa dan juga aroma tertentu yang kita inginkan. Kemudian sebagai salah satu penyusun dinding sel dan penyusun bahan-bahan biomolekul. Salah satu komponennya adalah sebagai penyusun dinding sel. Ya, sifat-sifatnya karena dia berkaitan dengan strukturnya yang memiliki membran semi-permeable, jadi meskipun dia bisa memiliki sifat khas, ya bisa kaku atau mencegah beberapa plasma atau cairan intraseluler itu bisa dicegah atau tidak bisa masuk, namun pada keadaan tertentu juga bisa mengontrolnya supaya bisa masuk maupun keluar masuk dari dinding sel. Kemudian kegunaan yang ketiga yaitu sebagai sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan juga karbohidrat. Karena lemak dan minyak jika dioksidasi secara sempurna akan menghasilkan 9 kalori per liter gram lemak atau minyak. Sedangkan protein hanya 4 kalori tiap 1 gram protein.
Begitu pula dengan karbohidrat ya. Namun perlu dicermati pula ya, meskipun secara metabolismenya lemak itu efektif ya, efisien karena menghasilkan 1 gramnya bisa menghasilkan 9 kalori, namun pencernaannya itu lama ya, dibandingkan dengan protein dan juga karbohidrat memerlukan waktu yang lama. Jadi saat teman-teman nantinya menghadapi pasien atau klien dengan misalnya dia malnutrisi, kemudian butuh energi yang tinggi, jangan diberikan tinggi lemak juga, karena akan memperlama proses pencernaannya. Proses pencernaan yang lama dan lebih berat. Lebih berat. Kemudian titik didih. Karena titik didih minyak yang tinggi, maka minyak biasanya digunakan untuk menggoreng makanan, di mana bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya atau menjadi kering. Ini manfaatnya sebagai minyak goreng nih, karena titik didihnya tinggi. Dia tidak mudah menguap. Ciri-cirinya saat minyak itu sudah mencapai titik didih, itu minyaknya sudah kelihatan asap-asapnya ya. Teman-teman kalau goreng tempe misalnya di rumah, kemudian belum masukin tempe tapi minyaknya udah terlalu panas, ya. Sudah mulai kelihatan ada uap-uap ke atas, itu berarti sudah hampir mencapai titik didihnya. Ya, dan itu sebaiknya dihindari, karena saat lemak sudah mencapai titik didih, itu bisa jadi molekulnya akan berubah ya, dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau bahkan menjadi lemak trans ya. Lemak trans, dan itu akan lebih memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Nah, nanti silakan menggali lagi apa itu lemak trans ya. Kemudian memberikan konsistensi empuk, halus dan berlapis-lapis dalam pembuatan roti. Ya, karena teksturnya tadi empuk ya, lemak itu sifatnya adalah memberikan tekstur dari suatu bahan makanan. Begitu pula untuk membuat es krim, ya. Minyak nabati adalah bahan utama pembuatan margarin, kemudian hewani bahan utama pembuatan susu dan mentega. Oke. Mentega dan margarin mirip-mirip ya, teksturnya juga mirip, manfaatnya juga hampir mirip juga, hanya saja sumbernya mentega dari hewani, sedangkan margarin dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian lemak juga mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah, yaitu khusus pada asam lemak esensial. Ya, tentu saja ini asam lemak esensial tertentu ya, nggak semua asam lemak esensial yang bisa mencegah timbulnya penyumbatan. Bahkan justru kebanyakan dari jenis-jenis lemak ini karena sifatnya yang mudah menggumpal ya, dan juga ini lebih mudah menjadi faktor yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah ya, termasuk kolesterol ya. Dan apabila ketemu zat tertentu, itu akan berisiko terjadinya penggumpalan, sehingga akan berisiko terjadi sumbatan pada pembuluh darah yang akan memicu seperti penyakit jantung, hipertensi, atau stroke ya. Jadi lemak ini sebagian besar saat teman-teman memberikan diet pada pasien itu, kalau dia memiliki penyakit-penyakit degeneratif ya, kebanyakan lemak ini akan sangat dihindari, sangat dihindari. Jadi rendah lemak dalam pemberian dietnya. Ya, sifat-sifat lemak dan minyak, bau amis, ya, saya rasa ini nanti dibaca sendiri.
Ini sifat-sifat kimianya, hidrolisis, bilangan penyabunan, hidrogenasi. Ya, ini saja yang terakhir. Perbedaan utama dari lemak dan minyak, ya, yaitu pada temperatur kamar, ya, pada temperatur suhu ruangan, ya, maksudnya suhu ruangan, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair pada suhu ruangan. Berarti saat teman-teman menyimpan minyak misalnya di dapur, ya berarti itu adalah minyak, bukan lemak. Gliserida pada hewan berupa lemak dan gliserida pada tumbuhan berupa minyak. Jadi yang pertama tadi suhu kamar bentuknya berbeda, yang kedua adalah pada hewan lipid itu adalah berupa lemak, sedangkan lipid pada tumbuhan berupa minyak nabati itu. Komponen minyak terdiri dari gliserida yang memiliki banyak asam lemak tak jenuh, sedangkan komponen lemak memiliki asam lemak jenuh. Nah, ini yang perlu kita cermati lagi. Minyak memiliki banyak asam lemak tak jenuh, ya, berarti memiliki banyak ikatan ganda. Sedangkan komponen lemak memiliki lebih banyak asam lemak jenuh. Jadi kalau bicara tentang efek di dalam tubuh, berarti lemak-lemak yang ada di hewan atau hewani itu lebih perlu diperhatikan karena risikonya tinggi akan asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak jenuh ini diperlukan tubuh dalam jumlah yang cukup saja. Kalau yang berlebihan, nanti teman-teman akan mendapati banyaknya masalah over lipid, ya, baik itu obesitas, ya, maupun kolesterol, ya, tinggi akan lemak pada tubuh, berisiko penyakit degeneratif seperti obesitas dan juga kolesterol, maupun nantinya akan menjalar kemana-mana, bisa ke hipertensi maupun penyakit jantung dan stroke. Saya rasa itu yang perlu disampaikan terkait dengan lemak dan juga minyak, ya. Pada dasarnya lemak dan minyak ini memiliki satu keluarga, ya, seperti satu keluarga lipid, ya, di mana lemak itu lebih banyak terdapat pada hewani dan juga minyak lebih banyak di nabati, meskipun sebetulnya saat kita menggali lebih dalam di hewan maupun di tumbuhan itu memiliki lemak dan juga minyak. Hanya saja yang paling sering ditemukan adalah lemak pada hewan dan juga minyak pada tumbuhan. Kemudian materi yang minggu lalu saya rasa sudah diberikan, tidak perlu kita kupas lagi, ya. Tidak perlu kita kupas lagi karena sebetulnya juga sudah cukup lengkap, ya, terkait dengan slide yang sebelumnya yang sudah saya berikan, yang sudah saya berikan penugasannya. Yang ini coba saya sebentar. Screen. Ya. Nah, yang ini sudah disampaikan di minggu lalu dan sudah diberikan penugasannya juga. Karena ini dasar-dasarnya, jadi saya rasa sudah cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu lemak secara umum, definisi pendalamannya,
ya, jaringan lemak di dalam tubuh, ada jaringan konektif areola, ada jaringan adiposa, jaringan konektif fibrus, sifat dan ciri-cirinya, ini beberapa fungsinya. Malah ini lebih padat ya materinya daripada yang saya berikan barusan, karena tadi hanya melengkapi saja fungsi dalam membran, ya, ini fungsi-fungsinya melapisi bagian dalam membran sebagai membran semipermeabel, sebagai sumber energi utama dan juga sumber cadangan energi terkait dengan persinyalan, karena kaitannya dengan persyarafan. Kemudian fungsi lain yang kaitannya dengan nutrien, vitamin, dan mineral. Kemudian metabolisme. Ya, metabolisme secara umum tadi ya, dari trigliserid akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Dari situ asam lemaknya dicerna berdasarkan enzim yang khas, sehingga nantinya masuk ke dalam sel, kemudian melakukan pembakaran untuk mendapatkan ATP, dan juga sebagiannya akan disimpan di dalam jaringan tubuh ya, baik itu jaringan adiposa, jaringan fibrus tadi, dan kemudian jaringan areola. Ya, biosintesis atau pembentukan, degradasi atau katabolisme, kaitannya gizi dengan kolesterol. Ini sepertinya yang lebih kita cermati. Sebagian besar lipid yang ditemukan di dalam makanan adalah berbentuk triasilgliserol, kolesterol, dan juga fosfolipid. Ya, berarti dari kalimat ini kita pahami bahwa jarang sekali kita temukan lipid itu dalam asam lemaknya, dalam bentuk asam lemak maupun gliserol. Melainkan di bahan makanan itu kita dapati dia dalam bentuk yang lebih kompleks, yaitu triasilgliserol, gabungan antara asam lemak dan juga gliserol. Kadar rendah lemak makanan adalah penting untuk memfasilitasi penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak. Ya, ini berarti ada fungsinya di mana vitamin-vitamin A, D, E, K ini akan lebih mudah diserap di dalam tubuh apabila lemak itu tersedia. Jadi saat orang kebanyakan berpikir, oh lemak itu kebanyakan jahat. Sebetulnya kalau tersedia dalam jumlah yang baik, ya dalam yang cukup berdasarkan komposisi tubuh, itu justru sangat penting ya, apalagi kombinasi antara hewani dan juga nabatinya. Kalau ada pertanyaan, Pak, hewani dengan nabati bagus mana? Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Jenis-jenis asam lemaknya juga berbeda. Makanya keduanya penting ya. Jadi semuanya dikonsumsi baik itu hewani maupun nabati. Manusia dan mamalia lainnya memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan asam lemak esensial tertentu. Misalnya asam lemak linoleat atau disebut pula sebagai asam lemak omega 6, asam lemak omega 3, karena mereka tidak dapat disintesis. Ya, intinya asam lemak esensial tadi yang sudah dipaparkan tidak bisa diproduksi tubuh. Jadi harus berdasarkan dari sumber makanan. Kemudian penjelasan terkait ini. Ya, asam lemak ya. Salah satu fungsinya terkait dengan perkembangan bayi, kanker, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit kejiwaan. Ya. Jadi kalau teman-teman mencermati pada ibu hamil dan juga wanita usia subur itu sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi tinggi asam lemak, baik itu omega 3, omega 6, dan juga asam folat juga ya. Karena salah satunya adalah
untuk pertumbuhan otak, ya. Otak janin atau otak bayi itu sangat baik karena kaitannya dengan bersinergi dengan protein ya dalam pembentukan DNA ya RNA itu sangat baik. Sebaliknya ini dinyatakan bahwa asupan lemak trans yaitu ada pada minyak nabati yang dihidrogenasi sebagian adalah faktor risiko bagi penyakit jantung. Ini lemak trans adalah lemak jenuh yang dia sudah mengalami perubahan struktur ya. Ini contohnya ada dihidrogenasi tapi juga pula dipanaskan ya dalam suhu yang tinggi sehingga dia strukturnya berubah menjadi lemak trans. Dan itu sangat buruk apabila ada lemak trans ini karena salah satu riset menunjukkan pemicu dari cardiovascular disease atau penyakit pembuluh darah dan juga jantung adalah dari lemak trans. Ya, lemak berisiko gemuk dan diabetes. Ya, saya rasa itu yang perlu disampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini terkait dengan lemak dan juga minyak. Pak, saya ingin bertanya. Pak, izin bertanya. Baik, ya satu-satu dulu. Kamila, Pak. Saya Pak Siska. Oke, Kamila dan Siska. Kamila dulu mungkin ya. Ya Pak, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kan vitamin A, D, E, K ini larut dalam lemak. Nah, bagaimana proses secara kimiawinya atau alasan secara kimiawi sehingga vitamin A, D, E, K tersebut bisa larut dalam lemak? Baik. Saya jawab satu-satu ya. Nanti pertanyaan berikutnya setelah saya menjawab. Jadi yang ditanyakan adalah terkait vitamin A, D, E, K, vitamin yang larut dalam lemak. Bagaimana mekanisme secara kimiawi kenapa vitamin tersebut bisa larut di dalam lemak begitu ya. Ya. Terkait dengan struktur ya, saat teman-teman bicara vitamin itu kan dia memiliki komponen-komponen atom yang bisa berikatan maupun tidak berikatan ya. Saat kita bicara vitamin, misalnya dia unsurnya apa kandungannya, kemudian sifatnya bagaimana. Kalau sifatnya dia larut air, kita bisa bayangkan ya, kalau larut air itu berarti vitamin tersebut akan mudah diekspresikan atau dikeluarkan dari tubuh. Karena air itu akan lebih cepat keluar tubuh daripada lemak. Ya. Ya, kita bicara vitamin yang larut air dulu, vitamin B dan vitamin C. Saat ada vitamin B dan C, dia akan sulit berikatan dengan lipid. Maka ada atau tidaknya lipid itu nggak ada efeknya. Tapi apabila vitamin A, D, E, dan K ketemu lipid, kita bisa bayangkan bahwa lipid sendiri saat dicerna tubuh itu kan lama, waktunya lama. Maka dari itu, absorpsi atau penyerapan dari vitamin, yaitu vitamin A, D, E, K itu, akan lebih lama dicernanya, lebih lama diabsorb. Jadi, tentu saja kita bisa bayangkan, kalau kita mencernanya lebih lama, kita dikasih waktu untuk mencerna zat itu lebih lama, tentu saja efektivitasnya akan lebih besar. Saat teman-teman disuruh ngerjain tugas 1 minggu dibandingkan 1 hari, maka hasilnya akan lebih baik saat dikerjakan 1 minggu. Nah, lipid itu mencegah supaya vitamin tersebut buru-buru dikeluarkan. Jadi mencegah dikeluarkan, jadi akan lebih lama di dalam tubuh, sehingga absorpsinya juga akan lebih meningkat. Gambarnya seperti itu. Untuk strukturnya atau mekanismenya mungkin bisa dipelajari di buku biokimia Harper
atau buku Advance of Nutrition. Di situ penjelasannya cukup lama ya. Biasanya nggak bisa 4 vitamin dibaca atau dijelaskan sekaligus karena setiap vitamin strukturnya berbeda dan juga mekanismenya, metabolismenya juga sangat komprehensif, sangat kompleks. Seperti itu gambarannya untuk Kamila. Bisa dipahami ya, Kamila? Baik, terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin nanti 3 pertanyaan saja. Pertanyaan kedua dari Pak izin bertanya. Siska ya? Siska, Oh, ya. Pak. Oh, oke, Siska silakan. Kan misalnya Pak, ada yang diet karena obesitas tuh. Nah, saya tuh pernah baca Pak salah satu artikel, kalau misalnya kita diet, lemak itu berubah jadi gas, itu bener apa enggak sih Pak? Oke, diet Lemak yang terbakarnya berubah menjadi gas gitu. Diet yang dilakukan diet apa? Dietnya kayak olahraga gitu loh Pak. Oke. Kayak rajin olahraga gitu. Terus saya baca kan kayak lemaknya itu hilang kemana gitu. Oke, baik. Terima kasih Siska. Saya bingung Pak. Iya, jangan bingung ya. Ya, jangan bingung. Yang pertama, jangan bingung sebagai calon ahli gizi itu tentu saja bicara berdasarkan scientific evidence atau bukti-bukti ilmiah ya. Saat belum ada bukti ilmiahnya, nanti dulu, tahan dulu ya. Jangan menjelaskan dulu. Nah, yang pertama, kita harus cari dulu diet yang dimaksud diet apa ya. Karena pengertian diet itu apapun cara makan yang dilakukan oleh seseorang itu sebetulnya disebut diet. Jadi ini istilah yang cukup unik ya. Kamu lagi diet apa? Gitu. Aku lagi diet mayo misalnya. Sebetulnya istilah diet itu dipakai orang kalau lagi makan itu sebenarnya dia sedang diet. Jadi saat orang diet itu bukan karena dia sedang membatasi makanan tertentu, tapi diet itu apa yang dia makan itu sebenarnya sedang berdiet gitu. Ya, yang pertama itu ya. Jadi saat orang bilang, kamu lagi diet ya, sebenarnya itu keliru. Kamu lagi diet ya, kok nggak makan nasi? Sebenarnya keliru. Bahkan saat orang sedang makan nasi, makan gorengan, makan pagi, makan malam, itu sedang diet semua. Karena diet itu adalah apa saja yang dikonsumsi seorang dalam waktu tertentu. Gitu. Ya, terkait dengan lipid atau lemak yang menjadi gas, saya rasa untuk metabolismenya sendiri ya, kita perinci lagi, lemak itu tadi merupakan senyawa yang kompleks ya, dengan atom karbon yang panjang, rantainya tidak bercabang, yang tersusun dari asam lemak dan juga gliserol. Kemudian tadi sudah dibacakan bagaimana secara umum ya, jadi asam lemak itu nanti diproses di dalam tubuh sehingga nanti masuk ke jalur metabolisme, baik itu anabolisme atau katabolisme, pembentukan maupun pembongkaran ya. Kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan, masuk ke absorpsi untuk pemecahan ATP ya, atau penghasilan ATP, kemudian sebagian lagi akan disimpan dalam tubuh. Kemudian saat di kolon atau di usus besar, sisa-sisa dari nutrisi itu memang dijadikan atau diubah menjadi bentuk padat ya, dalam hal ini adalah feses. Nah, dan juga diubah yang lainnya seperti tinggi cairan akan diubah menjadi urin yang akan dikeluarkan melalui sistem urinoir ya, baik itu ginjal kemudian alat kelamin ya. Nah, tadi terkait dengan perubahan lemak menjadi gas itu mungkin lebih ke arah pencernaan pada di kolon ya, pada kolon atau usus besar. Lemak yang ada dalam jumlah yang tinggi itu akan menyebabkan risiko konstipasi lebih besar. Konstipasi atau konstipasi itu adalah istilah dari sulit BAB ya, karena retensi feses itu lebih lama pada kolon atau usus besar.
dibandingkan saat kita makan makanan yang tinggi serat ya, dan juga tinggi kandungan air atau karbohidrat dan juga protein ya. Lemak itu akan lebih lambat saat proses pencernaan pada kolon. Di kolon itu yang utama adalah penyerapan cairan. Kenapa bisa jadi feses yang padat? Tentu saja tadinya dari cair ya, dari timus atau thymus, itu dari cairan kemudian diserap sampai akhirnya jadi padat, itu akan lebih lama saat adanya lemak. Hasil lainnya selain padatan adalah gas ya, tentu saja gas. Tapi saya rasa untuk lemak itu lebih berperan dalam proses retensinya atau penahanan feses yang lebih lama pada kolon daripada menghasilkan gasnya. Karena banyak sekali makanan yang tinggi gas yang menyebabkan orang itu lebih sering flatus atau kentut. Contohnya kol ya, kemudian sawi ya. Itu makanan yang tinggi gas yang seringkali menyebabkan orang-orang akan sering flatus dan menghasilkan banyak gas di dalam kolonnya. Tapi kalau lemaknya lebih berperan dalam retensi fesesnya. Jadi untuk pernyataan makan tinggi lemak kemudian banyak yang menjadi gas itu saya rasa kurang tepat ya. Karena metabolismenya tidak menyatakan demikian. Sedangkan saat orang diet, kemudian kemudian tinggi lemak, tapi lemaknya hilang kemana? Itu sebetulnya kita mengenal teori kesetimbangan energi. Hukum termodinamika, di mana energi yang dihasilkan sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi saat orang makan energi 1000 misalnya, itu kemudian dia dikeluarkan 1000, maka nggak ada energi yang tersisa. Saat orang makan energi 1000, kemudian dia menghasilkan atau bekerja, beraktivitas itu hanya 500, maka 500-nya akan disimpan. Jadi tidak ada energi yang hilang. Hukum termodinamika. Begitu penjelasannya, begitu pula nanti saat kita bicara metabolisme, nanti terkait dengan ATP, ya, ADP, NADH, NADPH, itu akan kita pelajari di mata kuliah metabolisme zat gizi makro dan metabolisme zat gizi mikro. Demikian, Siska, mungkin bisa dipahami ya untuk sementara. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pertanyaan Pak, saya mau bertanya. terakhir. Ya, pertanyaan dari Salsa ya. Iya, Pak. Saya mau bertanya seputar diet keto. Kalau diet keto itu kan kita banyak mengkonsumsi makanan tinggi lemak, minim protein, dan karbohidratnya cuma dari sayuran. Nah, itu keunggulan dan bahayanya apa ya, Pak? Terima kasih. Baik. Diet keto sudah sangat terkenal ya. Sudah sangat terkenal, sudah cukup lama juga. Bahkan saat saya kuliah ya, di tahun 2009 itu, diet keto sudah ada. Yaitu diet dengan lebih memanfaatkan proses ketogenetik atau ketosis. Ketosis yaitu dia meminimalisir adanya simpanan glikogen maupun lipid di dalam tubuh, sehingga jalur yang diperoleh adalah terjadinya benda keton. Benda keton yang dalam hal ini gambarnya gini, misalnya pada umumnya orang itu akan mengkonsumsi makanan dari makanannya. Orang itu akan membutuhkan energi, sumbernya itu dari makanan. Kalau nggak ada makanan, maka tubuh akan mencari dari sumber simpanan ya, baik itu di otot ya, maupun di hati ya, baik itu bentuk glikogen maupun dari lipid. Diet keto ini tujuannya adalah kita nggak mencari sumber energi dari makanan, enggak. Kita tidak utama sumber energinya dari simpanan tubuh, enggak. Jadi dia akan benar-benar membakar dari proses ketosis.
jalur di mana yang akan diambil adalah simpanan-simpanan yang terakhir dari tubuh. Jadi bukan dari simpanan di tubuh itu kan utamanya adalah glikogen nih, dalam bentuk glikogen yang utamanya adalah dari karbohidrat. Sedangkan gluconeogenesis atau pembentukan dari selain karbohidrat adalah dari lipid maupun protein. Nah, yang akan disasar adalah lipidnya. Tujuannya supaya kurus biasanya ya. Diet ketogenesis tujuannya supaya kurus, tapi efek samping yang dihasilkan adalah benda keton. Teman-teman silakan cari tahu ya tentang benda keton. Itu adalah senyawa yang cukup berbahaya, khususnya di bagian otak ya. Di otak kita, benda keton itu akan tersebar di seluruh pembuluh darah dan juga di otak, tapi utamanya di otak ya. Dan itu akan menjadikan toksik atau racun. Dan tidak sedikit kasus ketosis atau keracunan benda keton di otak yang menyebabkan minimal adalah pingsan sampai akhirnya kematian. Jadi efeknya cukup berbahaya apabila kita melakukan diet keton ya, benda keton atau dengan memanfaatkan jalur ketosis ini. Tapi kalau misalnya dietnya masih campuran atau mix, jadi nggak diet ekstrim, itu saya rasa masih bisa ditolerir, bahayanya. Karena yang utama adalah toksikasi itu, adanya benda keton yang cukup banyak ya, yang menyebabkan keracunan di bagian otak. Kalau diet keto ini biasanya dalam waktu yang lama ya. Kalau hanya sebentar, itu saya rasa benda ketonnya nggak sebanyak yang ditakutkan. Tapi kalau misalnya berbulan-bulan, ya, itu akan menjadi bahaya ya. Karena diet keto ini biasanya dalam waktu yang singkat saja, seminggu misalnya. Tapi lebih dari 1 minggu, saya rasa tidak direkomendasikan karena bahayanya. Demikian, tadi yang bertanya siapa? Apakah bisa dipahami? Iya, Pak. Terima kasih. Baik. Saya rasa saya cukupkan dulu ya terkait dengan pertemuan hari ini. Menarik sekali berbicara tentang lemak. Masih ada pertanyaan juga ya ternyata ya. Muroda. Ini formatnya yang bertanya. Ya, saya coba jawab sebentar ya. Perkenalkan, saya Muroda. Apakah jika kita mengolah makanan menggunakan minyak itu kandungan gizi di suatu bahan makanan akan berubah dan apa itu berpengaruh baik atau buruk begitu? Karena sinyal saya kurang baik. Ya. Baik. Ini karena ada pertanyaan, saya jawab dulu deh. Ini yang terakhir ya. Mengolah makanan ini kandungan gizinya sebenarnya akan berubah. Ya. Yang pertama, tentu saja saat kita mengolah makanan, ya, bahan makanan segar yang diolah menjadi bahan makanan matang itu sebetulnya hampir selalu mengalami denaturasi atau kehilangan zat gizi. Baik itu proses pemasakan dari pemanasan, baik itu digoreng, kemudian direbus, kemudian dibakar, itu semuanya hampir selalu mengalami penurunan kadar zat gizi, yaitu konsep utamanya. Jadi kalau bertanya, apakah kandungan gizinya akan berkurang, akan berubah? Ya, akan berubah. Makanya yang paling baik itu adalah makanan segar untuk kandungan nutrisinya. Tapi kalau keamanannya, misalnya ada bakteri tertentu, kemudian ada racun, ya, ada biologi seperti ulat, itu untuk yang keamanan lebih baik dimasak, baik itu direbus, ya, paling baik memang direbus atau dikukus ya daripada digoreng, apalagi dibakar. Ya, dibakar itu seperti sate, itu akan banyak sekali lemak jenuh dan juga trans yang berisiko kardiovaskular disease. Jadi pemasakan, ya jawabannya adalah mengurangi kandungan nutrisi. Apakah itu berpengaruh baik atau buruk bagi tubuh?
sejauh ini baik dan buruknya relatif ya, di mana baik untuk keamanannya, karena kita nggak mungkin makan ikan misalnya, kemudian mentah, kita makan. Oke, kalau di Jepang kita kenal dengan sushi, seperti itu, makanan-makanan laut yang masih mentah, kemudian dimakan dengan sedikit cuka, itu baik ya. Tapi dengan syarat aman, jangan banyak, misalnya mikroorganismenya tinggi, ya itu sangat berbahaya nanti malah. Efek diarenya akan lebih dramatis daripada kita memaksa. Jadi mana yang lebih utama? Sejauh ini di Indonesia memasak makanan itu masih umum ya daripada makanan yang fresh, khususnya untuk ikan atau ayam itu tentu saja perlu pemasakan. Hanya saja kita lebih bermain dalam apa namanya jumlahnya. Kalau misalnya nutrisi dari suatu makanan itu akan berkurang saat pemasakan, maka sebisa mungkin kita mencari makanan yang pertama sumber zat gizinya tinggi ya. Daripada kita makan misalnya daripada kita makan tepung-tepungan, mending kita makan yang karbohidratnya misalnya lebih tinggi komposisinya, misalnya di beras ya. Atau saat kita mencari protein ikan dengan protein telur, misalnya kita cari di DKBM, dasar komposisi bahan makanan, oh ternyata proteinnya lebih tinggi pada ikan salmon. Ya kita cari makanan yang kandungan nutrisi yang kita perlukan itu tinggi, supaya saat dimasak atau akan berkurang itu nggak ngefek, karena sumbernya udah cukup tinggi ya, dibandingkan dengan makan yang ternyata proteinnya lebih rendah, misalnya telur ternyata lebih rendah daripada ikan salmon, maka kita cari makanan yang tinggi akan nutrisi daripada makanan yang rendah nutrisi. Atau kita cari tahu mana yang bioavailability-nya tinggi, mana yang daya cernanya tinggi. Ya, misalnya sama-sama protein, tapi misalnya protein hewani lebih mudah dicerna dalam tubuh daripada protein nabati. Ini cari yang mudah dicerna gitu. Selain mudah dicerna, kemudian kandungan nutrisinya tinggi dan juga aman. Jadi semuanya dipertimbangkan supaya kita bisa melakukan diet yang baik ya, dan juga rekomendasinya nggak berbahaya. Takutnya kita sudah dihitung bagus, tapi ternyata tidak aman ya dikonsumsi, maka jangan disarankan untuk klien kita. Demikian untuk pertemuan hari ini, banyak sekali pertanyaan dan juga kalau ada banyak pertanyaan berarti sebetulnya ini sangat baik ya. Berarti kan, oh ternyata begitu toh. Berarti kalau seperti ini gimana? Itu sebenarnya sinyal yang sangat baik. Semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak paham. Ya daripada nggak ada pertanyaan itu biasanya ya udah Pak terserah Pak nggak ngerti gitu. Jadi menurut saya ini udah sangat baik ya. Semakin banyak pertanyaan itu artinya semakin paham. Ya. Demikian untuk pertemuan hari ini terkait dengan lemak dan minyak. Tentu saja masih banyak sekali materi yang perlu disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu dan juga keperluan yang lain ya, untuk lemak dan minyak ini akan kita bahas terus. Jangan pesimis ya, lemak dan minyak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu sampai teman-teman lulus itu akan terus kita bahas kok, nggak masalah. Karena nanti ada metabolisme, kemudian ada penerapan di teknologi pangan, ada kulineri, kemudian ada penyusunan diet. Ya. Nanti ngublek-ngubleknya tetap terkait makro dan mikronutrien. Ya, jadi jangan bosan-bosan. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga menjadi pemahaman yang baik ya, bisa menambah wawasan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Pak Terima izin kasih, lift ya, Pak. Pak. Baik. Pak izin lift ya, Pak.